Haleluya, haleluya. Selamat datang di YouTube saya atau di channel saya Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih jadi berkat bagi saudara. Sebab itu dukung tayangan saya biarlah dapat menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya akan berbicara, tema saya adalah ingat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita memperingati Hari Kartini di tanggal 21 April 2020. Saya katakan kita tidak hanya kenal sejarah dari sekolah, bahwa dia seorang wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, yang berjuang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita memperingati tanggal 21 April Hari Kartini. Jadi sekali lagi terima kasih buat istri saya, buat mama mertua, buat mama saya, buat guru-guru, mereka orang-orang yang luar biasa. Ibu-ibu adalah orang-orang tua yang luar biasa, yang anak-anak harus ingat. Demikian pula kita harus ingat Tuhan di masa-masa hari-hari ini. Seorang Daud, dia seorang raja. Dia berkata di dalam Mazmur 103 ayat 2, "Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Daud seorang raja, dia berkata di dalam dirinya sendiri, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini sudah banyak kita alami pertolongan Tuhan. Tidak usah saya katakan mulai kita sejak lahir. Hari ini kita bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada, itu karena kebaikan Tuhan. Daud menyadari, sehingga dia memotivasi atau mengkoreksi hidupnya untuk dia tidak boleh sombong, untuk dia tidak boleh takut, untuk dia tidak boleh ragu, untuk dia tidak boleh cemas, bahwa dia berkata, "Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan." Kenapa Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan? Hal yang pertama saya katakan, karena Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih Daud. Kalau kita tahu siapa Daud, Daud punya kakak yang parasnya, badannya gede-gede. Kalau kita secara logika, Daud ini tidak masuk dalam kriteria. Ketika Samuel datang untuk melantik, bapaknya Isa hanya berkata ini, "Anak saya, apakah masih ada?" "Ada, lagi mengembalakan." Yang dipandang manusia tidak mungkin, tapi Tuhan memilih Daud. Demikian pula kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Kita harus ingat betapa hidup saya, kalau hari ini saya ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil, itu urusan Tuhan. Jangan dengan kondisi hari-hari ini dengan COVID-19, kita mulai takut, cemas, mulai khawatir, mulai ragu dengan kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kalau memang harus itu, ya itu urusan Tuhan. Yang harus ada dalam hidup kita, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita ragu akan kedahsyatan Tuhan, bahwa Dia sudah memilih kita.
Dia yang sudah mengangkat kita sehingga kita bisa jadi hamba Tuhan. Kalau saya katakan saya bisa jadi hamba Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang pertama saya katakan, kenapa di hari-hari ini kita jangan lupakan Tuhan. Tuhan yang pilih engkau. Sejak dari kandunganmu, Tuhan sudah membentuk hidupmu. Jangan pernah engkau ragu. Jangan dengan kondisi hari-hari ini engkau mulai berjalan karena engkau logika engkau berjalan. Tapi imanmu hari-hari ini harus semakin bertumbuh. Imanmu harus semakin lebih dekat dengan Tuhan. Semakin hari selalu mengingat betapa hidup saya karena kemurahan Tuhan. Yang pertama saya katakan, kenapa kita tidak melupakan Tuhan? Karena Tuhan yang memilih kita. Jangan pernah kita pakai logika. Kalau Tuhan pakai logika ngapain? Seperti Yunus. Ketika dia melihat orang Niniwe jahat banget. Ketika Tuhan berbicara, logikanya mulai jalan. Di sana orang jahat. Sehingga dia lari ke Tarsis. Dia naik kapal, apa yang terjadi kita tahu. Jangan pernah lebih logikamu berjalan. Tidak salah saya katakan, kita punya hikmah. Tapi jangan engkau mulai imanmu, engkau mulai meragukan kekuasaan Tuhan. Dengan hari-hari ini. Benar. Hal yang pertama saya katakan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Dia yang sudah pilih engkau. Dulu kita yang sebenarnya sudah binasa, tapi dia selamatkan kita. Yang kedua, kenapa kita ingat kebaikan Tuhan? Dia yang mengampuni kita. Dia yang mengampuni kita. Daud seorang raja, dia pernah buat kesalahan. Dia pernah buat kesalahan ketika dia mulai pakai logikanya. Pikiran kita tahu ketika dia berjalan, dia melihat Betseba lagi mandi. Mulai ada ketarikan dia bagaimana ini perempuan. Mulai otak ini berjalan. Sehingga dia mulai berpikir bagaimana supaya dia bisa mendapatkan Betseba. Sehingga Uria dia kasih berperang supaya Uria di depan, dia mati supaya dia dapat. Di hari-hari ini jangan pernah engkau mulai pertimbangkan, engkau mulai ragu. Om Yoyo katakan, pengetahuan membuat kita bisa sombong. Tapi roh Tuhan membuat kita rendah hati. Ketika kita mulai, logika kita berjalan. Waduh, nanti begini. Mulai pertimbangan, saya enak begini. Saya katakan yang penting saudara SOP yang benar. Cuci tangan, tutup kan. Tapi jangan ketakutan yang menguasai otak pikiranmu. Ketakutan. Sehingga engkau mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Kalau hari ini engkau ragu dengan kuasa Tuhan, kembali kepada, datang kepada Tuhan, ampuni saya. Kalau saya sudah salah, ampuni saya. Saya mau kembali kepada yang jalan yang benar. Hal yang kedua, dia yang mengampuni kita. Tidak ada yang sempurna. Selagi anugerah Allah beri kesempatan di hari-hari ini. Saya katakan lewat corona ini akan banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat peristiwa ini saya katakan ini pengenapan firman Allah dan Tuhan masih beri kesempatan. Kalau beri kesempatan untuk kita mengingat bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Supaya kita jangan logika terus berjalan. Dan kita kembali Yohanes 1 Yohanes, jika engkau mengaku dosamu maka dia Allah yang adil yang menyucikan kita, mengampuni kita. Hal yang kedua, kita harus ingat Tuhan. Karena dia selalu menunggu dan mengampuni kesalahan kita. Kalau engkau mulai ragu dengan kuasa Tuhan, kembali dekat dengan Tuhan. Kembali punya dengan Tuhan. Yakini bahwa kuasa Tuhan masih ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
bahwa kuasa Tuhan masih bekerja buat saya dan saudara di kondisi hari-hari. Karena saya katakan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Yang ketiga adalah kenapa kita mengingat kebaikan Tuhan. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyembuhkan saya dan saudara. Ini ungkapan pemazmur dalam Mazmur 103, saya kalau tidak salah itu 103 ayat 4 kalau saya tidak salah ya. Dia berkata, dia yang menebus hidupmu di ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat, dia yang menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan kita siapa? Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian anak saya. Kata dokter, anak saya kena virus rubella. Tidak mungkin jalan, tidak mungkin ini. Tapi satu hal, kemarin malam kami berdoa dan kami punya keyakinan. Dia sudah bisa jalan, jantung sudah beres, matanya sudah bisa melihat, tinggal telinga. Dan kami berdoa tahun ini, saya berdoa punya iman bahwa dia Tuhan sanggup menolong. Tapi seandainya itu urusan Tuhan, tapi saya yakin dia dokter di atas segala dokter. Dia penyembuh. Dia dokter di atas segala tabib. Mau sakit apapun. Mau sakit demam. Mau kanker pun. Kalau dia masih beri kesempatan. Mau corona pun kita terus berdoa. Supaya mereka mengalami kesembuhan. Sebab itu hal yang ketiga. Kenapa kita ingatkan? Hanya dia dokter di atas segala dokter. Masihkah engkau percaya dengan Yesus? Masihkah engkau yakin bahwa kuasanya masih bekerja? Orang Pantekosta dulu, gembala Pantekosta dulu, kalau saya dengar, ketika jemaat datang di pastori, Om, ada yang sakit. Gembala langsung jalan lari. Datang, mana yang sakit? Ternyata kuda atau sapi yang sakit. Tapi namanya pendeta Pantekosta itu, Pantekosta heranlah. Didoakan dalam nama sembuh. Apakah masih ada itu di Pantekosta hari-hari ini? Menjelang 100 tahun GPD. Saya berdoa itu akan kembali. Karena apa? Kita ingat. Kuasanya tak pernah berubah. Mujizatnya yang tak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Ketika kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, biarlah malam hari ini dapat memberikan kekuatan bagi teman-teman. Untuk ingat Tuhan. Kalau R.A. Kartini saudara ingat, setiap tahun orang merayakan. Tadi saya buat bahasa Languan katu. Bisa orang ingat. Apalagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sebab itu malam hari ini saya sampaikan salam suka-sukamu Tuhan. Sampai ketemu lagi di channel di Renungan Firman Allah saya. Dukung terus biar terus jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Tolong yang di atas ini saudara klik supaya terus untuk jadi berkat. Haleluya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Salam suka-sukamu Tuhan. Amin.